Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pelajar sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya. Program pembelajaran jarak jauh lewat jaringan, pelajaran biologi untuk kelas 12 IPA. Kali ini kita akan meneruskan pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang pembelahan sel, terutama nanti fokus kita kaitannya dengan proses penurunan sifat. Pelajar sekalian, ini mengingatkan kembali bahwa sel memproduksi sel atau pembelahan sel seperti gambarnya begini, dari satu sel menjadi dua, namanya mitosis, atau dari satu menjadi empat, namanya meiosis. Itu tujuannya tiga, kepentingannya tiga. Ada tiga. Untuk apa? Bagi makhluk hidup yang multiseluler, makhluk hidup yang banyak sel. Satu, apabila akan ada pembuahan, dan makhluk hidup itu nanti akan dibentuk dari proses pembuahan atau reproduksi generatif, maka harus lewat reproduksi sel. Kemudian yang kedua, apabila makhluk hidup itu tumbuh menjadi besar, tinggi, panjang, itu harus memperbanyak sel. Dan apabila repair, ada sel yang rusak, harus diganti. Itu tiga keperluan utama kenapa makhluk hidup yang multiseluler, banyak sel, itu melakukan reproduksi sel. Kalau yang satu sel, monoseluler, makhluk hidup itu membelah diri, ya dalam rangka berkembang biak, gitu ya. Oke, ya. Kita sudah belajar tentang mitosis, meiosis. Jangan lupa ini poin-poinnya yang penting. Jadi ada profase, maaf itu kesalahan nulis ya. Ada profase, ada metafase, ada anafase, ada telofase. Nah, jadi saya sederhana saja ini yang dihafalkan. Profase apabila inti sudah jadi kromatin atau kromosom. Jadi kalau tampak kromosom itu berarti profase. Ingat-ingat, nanti kalau dikembangkan lagi kromosomnya berlengan 4 gitu. Metafase itu kromosom terletak di tengah bidang pembelahan atau ekuator. Jadi kalau ini sembarang tempat, kalau ini di tengah-tengah persis. Anafase kromosom berpisah. Ini kita cari sederhana yang gampang. Telofase itu berarti terjadi pembagian sitoplasma, selnya mau jadi dua. Itu sitoplasma itu keseluruhan isi sel ya, selain kromosom. Kemudian pembagian itu nanti namanya sitokinesis. Terus kromosomnya jadi inti kembali. Itu ciri dari telofase. Kemudian banyak orang, ini kenapa saya kasih merah ini, banyak yang mengatakan interfase itu sering disebut masa istirahat. Ini salah ya. Kenapa? Padahal di sana banyak kegiatan. Memang ini tidak ikut dalam proses pembelahan. Pembelahan itu ini nanti. Tapi dia itu banyak proses apa? Terjadi penggandaan DNA, pertumbuhan sel. Nah, sehingga kalau kita mengikuti umur sel, nanti kan begini. Di umur sel ini ya. Nah, umur sel itu nanti yang panjang interfase. G1, S, G2.
Saya nyoroti ini aja dulu. Apa ini? Di sini terjadi sintesis. Jadi DNA dijadikan 2, kromosom dijadikan 2 itu sebenarnya di sini. Cuma tidak tampak. Nah, kromosom itu tampak apabila sudah masuk pada mitosis ini. Nah, mitosis inilah yang waktu yang pendek ini, kalau ini misalnya katakanlah sebuah sel berumur 1 jam begitu, kita bisa mengira-ngira ini berapa menitnya di sini. Atau berumur 24 jam gitu, berarti jam yang banyak itu dipakai pertumbuhan pertama, dipakai untuk membentuk mendua-duakan pertumbuhan kedua. Semua ini namanya interfase. Nah, ini membelah tadi yang profase, metafase, anafase itu. Yang sitokinesis ini selnya memang terbelah jadi 2. Nah, jadi ini profase, metafase, anafase, telofase hanya di mitosis. Kemudian interfase itu yang isinya ini banyak tadi. Kemudian sitokinesis. Nah, ini masa sitokinesis namanya. Kalau ini sudah selesai, nah telofase sudah. Jadi ini sedang kencing begini, ini sitokinesis. Sel mau jadi 2. Ini habis anafase. Kromosom di sini, kromosom di sini, sitokinesis, kromosom di sini jadi inti, itu telofase. Nah, sitokinesis itu di terakhir. Sekian ini pembelahan. Nah, gitu. Pembelahan jadi 2 begini. Jadi pembelahan itu waktunya cuma pendek. Yang panjang itu penyiapan. Makanya interfase kalau dikatakan istirahat itu salah, karena justru di dalamnya ada proses penting, salah satunya penggandaan DNA. Oke. Nah, inilah gambar yang asli dari mitosisnya tumbuhan. Ini biasanya kalau kita praktek itu akar bawang merah itu bisa ditumbuhkan, ujungnya nanti kita penyet, dikasih zat pewarna, nanti seperti ini aslinya gitu. Kelihatan kan ini sel masih inti, ini sudah jadi kromosom kan gitu. Ini kromosomnya sudah berpisah, anafase, ini sudah, inilah mulai genting begini. Tadi nanti jadi sel. Kalau ini tengking, sitokinesis, ini jadi inti, selnya jadi 2. Gitu. Makanya ini apa? Profase awal, prometafase, terletak di tengah-tengah metafase. Kemudian ini berpisah anafase. Nah, itu yang ulang-ulang dulu. Nah, sekarang kemarin terakhir kita berbicara tentang perbandingan mitosis dengan meiosis. Tadi mitosis dengan meiosis. Mitosis menghasilkan 1 sel, meiosis menghasilkan 4 sel. Kemudian mitosis sel baru tetap berpasangan diploid. Meiosis sel baru kromosomnya nggak berpasangan, terjadi reduksi, pengurangan jumlah kromosom tinggal separuh. Ya. Mitosis menghasilkan sel tubuh. Sel tubuh itu sel somatis untuk tumbuh. Meiosis menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Sel kelamin di dunia ini hanya 2. Sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau hewan itu sperma dan ovum. Gitu ya. Yang lain sel tubuh sudah. Mitosis untuk pertumbuhan dan penggantian sel baru, sel yang rusak. Meiosis untuk reproduksi. Tadi ini untuk repair dan growth. Yang ini menyiapkan proses reproduksi generasi. Oke, kita lihat perbandingannya kalau di ya di lihat ini adalah perbandingan mitosis meiosis. Dibuat sama supaya sebanding, jadi kromosomnya sepasang.
Kalau kromosom itu lengannya sudah 4, berarti dia sudah mengganda. Jadi ini pasangannya ini pasangannya ini, kemudian ini kembarannya ini. Dulu sudah pernah istilah kembaran kromatik, gitu ya, pada waktu bahas DNA itu. Kemudian istilah pasangan itu homolog. Ini dengan ini homolog, ini dengan ini kembaran kromatik, ini dengan ini kromatik, gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini terjadi penyilangan sinapsis untuk meiosis. Membelah 1 kali, membelah lagi 2 kali, sehingga hasilnya 4. Akibat sinapsis ada ini. Ada ini akibat sinapsis. Nah, membelah 1 kali. Maka ini kromosomnya berpasangan, ini tidak berpasangan. Jadi kalau misalnya manusia itu asalnya 46, ini tetap 46, tetap 46. Sel tubuh ini 23, 23, 23, 23 sel kelamin. Itu beda yang prinsip antara meiosis dengan mitosis. Yang isinya tidak berpasangan begini, namanya sel haploid, dan itu sel kelamin saja. Kalau berpasangan diploid, ingat saya nggak pernah mengatakan jumlah ya, tapi berpasangan. Jumlahnya ini bisa diganti-ganti. Kalau manusia jumlahnya sini 46, sini 23 gitu. Kalau lalat sini 8, sini 4 gitu. Jadi prinsipnya itu berpasangan dan tidak berpasangan. Meiosis diingat ini ada sambungan kromosom, itu ciri khas meiosis, itu sinapsis. Nanti dibahas di bab genetika gitu. Oke. Kita lihat lagi yang lain. Kita mundur sedikit. Ini mitosis, ulang fase-fase. Nah, ini berarti inti jadi kromosom. Kemudian kromosomnya berlengkap 4 itu ciri profase. Nah, sekarang kromosom terletak di tengah-tengah, ini bintang kutub, ini serat gelendong, ini di tengah-tengah, itu ciri dari metafase. Gitu. Kemudian nanti dilihat, nah ini anafase, kromosomnya berpisah. Nah, berpisah, terus, nah, ini kromosom nanti jadi inti. Terus sedikit. Nah, ini yang namanya sitokinesis itu. Jadi sini bukan hanya inti saja bagi 2, seluruhnya yang lain bagi 2. Nah, ini nanti ada teknologi, kita bahasnya di bab mutasi, nanti ada bab mutasi ya. Apa? Ini nanti ada orang menemukan cara menahan ini. Bagaimana makhluk hidup itu intinya sudah 2, kromosomnya sudah mengganda, tapi ini ditahan sehingga selnya tetap 1. Jadi umpama manusia gitu ya, kromosomnya sudah mengganda, tapi ini ditahan sehingga kromosomnya bukan 46 tapi 92. Itu nanti disebut makhluk hidup poliploid. Dan ada yang sudah dikembangkan, contohnya semangka poliploid itu diobati nahan ini sehingga selnya tetap 1 tapi kromosomnya mendua, double. Karena double itu nanti disebut poliploid gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat meiosis. Nah, ini meiosis. Nah, ini profase,
Ini metafase 1 peradaban, gitu ya. Kemudian ini anafase 1 sudah berpisah tapi lengannya 4. Terus ini balik ke perupase lagi 2. Perupase ini anafase 2. Ini mohon maaf, ini metafase 2, ini anafase 2. Sitokinesis lagi, kalau penting itu sitokinesis ya. Nah, ini sitokinesis sehingga hasilnya 4 begini. Oke. Berikutnya. Ini mau mempertanyakan keunikan meiosis. Apa? Peristiwa yang namanya sinapsis. Apa sinapsis itu? Nah, perhatikan. Ini sel awal. Kromosom mengganda. Profase mengganda double-double. Kalau ini kan 1. Ini dua-dua mengganda profase. Nah, sekarang perhatikan, inilah yang namanya nanti ada sinapsis. Nah, perhatikan, ini mengganda jadi 2, makanya namanya sister, saudara. Ini dengan ini. Sementara ini dengan ini dengan ini pasangan homolog. Kemudian apa istilahnya meiosis? Perhatikan, lah inilah. Nah, ini adalah keistimewaan meiosis. Nah, ini nanti saya bahas nanti di genetika penyimpangan hukum Mendel nanti, karena ada ini. Itu pentingnya itu ya. Jadi ini ada kromosom yang pindah tempat, nanti namanya crossing over. Nah, ini hanya terjadi di meiosis. Itu nanti kenapa ini dipindah tempatnya? Ini ada hubungan menjaga kestabilan sifat-sifat makhluk hidup. Nanti diterangkan di bab pautan nanti ya. Oke, begitulah kira-kira meiosis itu. Nah, sekarang karena sudah, maka perhatikan ini. Apa sih kaitan meiosis dengan penurunan sifat? Ada 2 penjelasan. Penjelasan pertama, makhluk hidup yang berkembang biak secara generatif, keturunan berasal dari fertilisasi sel ovum dengan sel sperma. Nah, agar jumlah kromosom sesuai dengan induknya, maka ovum dan sperma haruslah mempunyai setengah kromosom induk. Huruf buka haploid. Contoh, setiap manusia wajib punya kromosom 46. Padahal manusia itu dulu asalnya dibentuk dari ovum dan sperma, maka ovum dan sperma itu dilarang punya kromosom 46. Sebab kalau ovum 46, kromosomnya sperma 46, ini terjadi pembuahan 46 tambah 46 kan 92, bukan manusia. Maka sperma itu harus haploid. Apa? Harus berisi separuh dari 4623. Ovum harus separuh dari 4623. Nah, untuk membentuk haploid itu harus peristiwa meiosis. Itulah kaitan meiosis dengan penurunan sifat itu. Jadi yang pertama itu tentang penurunan sifat lewat kawin. Itu harus terjadi di meiosis. Kalau enggak, makhluk hidup ini berubah, enggak karu-karuan. Contohnya orang harus tetap 46, maka bibitnya orang, yaitu ovum, sel telur, dan sperma harus berisi 23. Kalau nanti pembuahan, nanti ada apa ini? Habis ini saya kasih animasinya. Sekarang alasan yang kedua, dalam meiosis terjadi sinapsis yang menyilang tadi. Nah, untuk apa penyilangan itu? Penyilangan itu ternyata di sana itu ada perpindahan gen, dan itu terjadi secara normal supaya nanti kejadian yang bernama pautan dan pindah silang itu
akan efeknya dikurangi oleh itu. Nanti ini penjelasannya ketika saya menerangkan pautan dan pindah silang gitu. Jadi inilah pentingnya meiosis dengan penurunan sifat. Satu, dia membentuk sel kelamin yang haploid. Karena makhluk hidup itu kalau dibentuk kawin, pertemuan sel kelamin dengan sel kelamin harus haploid ketemu haploid jadi diploid itu. Kalau nggak ada meiosis, rusak semua nanti. Ya. Yang kedua, kaitannya dengan penghilangan kromosom sinapsis tadi. Sekarang kita lihat, nah ini kan, jadi ini ibu bikin telur, ini bapak bikin sperma. Saya ulang, ini ibu di ovariumnya di perut itu bikin telur, kemudian ini bapak, ini ovariumnya ya, ovariumnya ibu di perut sini. Kemudian ini bapak, ini ada testis, maaf testis itu di kemaluannya yang dua itu. Nah di situ bikin sperma. Nah kalau sperma dengan telur bertemu kan jadi anak. Kalau manusia ini 46, kromosomnya ini 46, jika di sini 46, di sini 46, maka nanti kan di sini jadi 92. Karena itulah harus ditempuh lewat meiosis. Supaya apa? Di sini 46 itu namanya berpasangan 2N, kemudian nanti di sini itu 23 tidak berpasangan namanya N. Nanti N dibuahi oleh N. Jadi ini N dibuahi ini oleh N. Nah, N ketemu N kan nanti 2N. Nah, 2N itu kalau manusia 46. Nah, ini kenapa harus proses meiosis. Oke. Sekarang kita lihat pembentukan gamet. Pembentukan gamet itu. Jadi proses pembentukan gamet. Perhatikan yang meiosis itu ya. Pertama, pembentukan sperma. Ini adalah gambar sperma. Nah, gitu. Gambar sperma. Nah, sperma itu dibentuk di testisnya laki-laki yang jumlahnya 2 ini. Jadi ini kalau testisnya laki-laki kalau dibuka seperti ini. Nanti ini kalau diperinci lagi demikian. Ada benda namanya tubulus seminiferus diperbesar. Nah, ini ada sel-sel. Nah, sel-sel yang mau jadi sperma itu namanya spermatogonium 2N. Apa maksudnya 2N? Di sini kromosomnya 46. Nanti ini akan bermeiosis menghasilkan sperma yang berekor ini. Dari sini ke sana itu namanya meiosis, nanti terjadi di sini. Jumlahnya itu ribuan bahkan jutaan. Nah, nanti dikumpulkan akan disalurkan ke sana. Ini saluran epididymis. Nah, itu nanti yang jutaan itu membuahi telur satu. Nah, kita fokusnya sekarang adalah spermatogenesis, itu pembuatan sperma. Di mana? Di bagian yang namanya testis. Sebelah mana? Di bagian namanya tubulus seminiferus. Sel apa yang mau dirubah jadi sperma? Namanya spermatogonium. Nah, bagaimana perubahannya kita lihat. Tubulus seminiferus. Nah, jadi nanti spermatogonium ini berapa jumlah spermatogonium nggak bisa dihitung ini. Banyak sekali. Jadi ini banyak. Satu ini jadi 4 kali banyak di sini. Jadi ini sedikit pindah ke sana, ini pindah ke sana, kali banyak, kali 2. Maka secara ilmiah spermanya laki-laki, sel sperma ini sel sperma itu jumlahnya itu kalau normal itu sekitar 50 juta per cc mani.
jangan salah, sperma itu sel, ini ya, jadi anak itu. Kalau mani itu cairan yang berisi sperma. Nah, cairan yang keluar, mohon maaf, dari kemaluannya laki-laki itu nanti bukan sperma saja, tapi semen yang warnanya putih itu mengandung sperma begitu. Nah, 1 cc semen itu nanti mengandung sperma sekitar 50 juta. Kalau laki-laki spermanya ini di bawah 20 juta, itu biasanya mantul. Nah, oke, sekarang dilihat pembuatan sperma. Nah, spermatogonium tadi saya pindah di sini. Di sini isi kromosomnya aslinya 46, cuma di sini nggak digambar 46, terlalu ribet nanti. 46 itu berpasangan, maka diploid. Nanti 46 itu spermanya akan mengganda seperti perjalanan meiosis tadi, double semua, sehingga nanti di sini 92. Kalau 46 itu spermatogonium, kalau isinya 92 kromosom, itu namanya spermatosit primer. Dari sini mengganda. Kemudian ini pembelahan pertama. Pembelahan pertama ada profase 1, profase 2, dan sebagainya sampai telofase. Nah, ini pembelahan pertama. Jika di sini itu 92, maka di sini 46. Nah, 46 di sini ini tidak berpasangan, walaupun 46. Mengapa? Karena 92 tadi, misalnya 92 itu AA, BB gitu ya. Terus begitu, nanti yang ke sana A saja, yang ke sana A saja, bukan AA gitu. Jadi ini sudah nggak berpasangan, walaupun jumlahnya 46. Makanya saya pesan, jangan sampai jumlah dikacaukan dengan pasangan, gitu ya. Pasangan dengan jumlah itu beda. Jadi di sini memang 46 tapi nggak berpasangan. Di sini 46 pasangan, karena di sini 46 itu isinya AA, BB, CC. Kalau di sini enggak, 46 itu A, B, C, D. Di sini 46 itu A, B, C, D begitu. Jadi tidak berpasangan, gitu ya. Maka dikatakan haploid. Gitu. Kemudian nanti membelah lagi. Ingat meiosis itu membelah 2 kali ya. Dari sini ke sini ada apa? Profase 2, metafase 2, anafase 2. Nah, karena ini 46, ini 46 haploid, maka di sini 23, 23. Karena dibelah lagi ini 46, ini 23, 23. Maka itu juga haploid. Nah, itu namanya spermatid yang mau jadi sperma. Jadi belum ada ekornya. Terus dari sini ke sana tidak ada perubahan kromosom, tetap 23, tapi penambahan ekor saja. Maka kalau sudah ada ekor itu namanya sperma. Jadi 1 spermatogonium tumbuh menjadi 4 sperma. Jalannya yang perlu dihafalkan: spermatogonium diploid, spermatosit primer diploid. Di sini 46, ini 92. Sini spermatosit sekunder haploid, ini 46. Di sini spermatid haploid 23 isinya. Kemudian sperma itu haploid 23. Nah, begitu. Ya. Oke, sekarang saya mau menerangkan oogenesis. Nah, pembentukan ovum di tubuhnya wanita. Nah, ini ovariumnya. Sama dengan testis. Testis itu 2 kanan kiri, ovarium juga 2 kanan kiri. Bedanya kalau testis 2 kanan kiri bekerja tidak bergantian. Kalau ovariumnya perempuan ini bekerja bergantian. Jadi kalau ovarium kanan ini, ular ini melakukan pembelahan sel, yang kiri tidak. Itu nanti. Nah, perhatikan. Nanti di dalam ovarium itu ada benda namanya corpus luteum ini. Nah, terus sebelum corpus luteum itu, benda itu, hasil demikian itu namanya follicle de Graaff. Di dalam follicle de Graaff itu sel telur itu
dikembangkan. Di sel telur ini dikembangkan di dalam folikel the graft itu. Nah, bedanya, ini nanti bedanya ya. Saya ulang ke sini. Nah, yang pertama persamaannya testis 2, ovarium tadi juga 2. Itu dot H. Bedanya banyak. Testis bekerja bareng, kanan kiri bareng, ovarium enggak. Berikutnya, nah ini perbedaannya. Di testis itu banyak namanya tubulus seminiferus, nggak bisa gitu tempatnya calon sperma itu. Sementara di ovarium folikel itu nggak banyak, hanya bisa dihitung seumur hidup itu 100 berapa gitu. Nah terus sperma ini nanti jumlahnya sangat banyak. Nah di folikel itu satu folikel hanya berisi 1. Itu prinsip-prinsipnya. Nah, jadi satu folikel ini hanya berisi 1 sel. Nah 1 sel ini yang nanti bermeiosis jadi 4. Itu pun nanti 4 itu mati 3, tinggal 1. Jadi kalau manusia itu, hewan juga, sperma itu bisa berjuta-juta, walaupun sama dengan ovum, sama bermeiosis, sama hasilnya 1 jadi 4. Tapi kalau ovum itu cuma 1. Karena apa? Yang berkembang ini tempatnya 1, isinya 1, berkembang jadi 4, mati 3, tinggal 1. Jadi selalu 1. Oke, saya perlihatkan. Nah, ini pertumbuhan folikel namanya. Pelajaran kelas 2 ya diajari ini. Nah, pertumbuhan folikel, folikel semakin besar. Nah, sel telur keluar, ovulasi. Ini nanti manusia dikatakan perempuan masa subur ketika sel telurnya keluar. Nah, bagaimana perkembangan ini? Meosisnya dilihat. Nah, ini sama dengan tadi ya. Tapi diingat-ingat ya. Kalau laki-laki tadi selnya ini namanya spermatogonium, jumlahnya berapa tak terhingga. Kalau perempuan selnya ini oogonium, jumlahnya berapa? 1. Kromosomnya berapa? Sama dengan laki-laki 46. Nanti dari sini ke sini sama. Apa? Kromosomnya mengganda. Jadi di sini 92. Selnya tetap 1. Kromosomnya mengganda. Nah, maka nanti itu namanya oosit primer. Kemudian nanti ini membelah. Di sini 92, sini 46, sini 46. Haploid. Kemudian ini membelah lagi, maka ini 23, ini 23. Nah, bedanya sekarang dengan sperma tadi. Kalau sperma dari sini menjadi spermatid, dua-duanya normal. Kalau ini sudah nggak normal, mati nanti. Tinggal 1. Ini membelah lagi, terus ini mati, tinggal 1. Jadi umpama ini normal begitu, hasilnya kan 4 karena meiosis. Berhubung ini nggak normal, mati. Terus ini membelah, karena ini nggak normal 1, sehingga aslinya ini 4, tapi yang 3 dimulai dari sini mati, ya tinggal 1, jadi tetap meiosis. Nah, jadi nanti jalurnya oogonium, diploid, menjadi oosit primer, diploid mengganda double-double, menjadi oosit sekunder, haploid, menjadi ovum, haploid, begitu ya. Sehingga nanti inilah yang dibuahi, ovum itu dibuahi menjadi oleh sperma nanti menjadi anak. Jadi ini jalur-jalurnya begitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini pelajaran kelas 2 kalau ini ya, hormon-hormon itu. Kita lihat pada tumbuhan. Pada tumbuhan ya. Nah, bagaimana pada tumbuhan? Nih, pada tumbuhan pembentukan sel kelamin ada konsep namanya karyokinesis. Apa itu? Pembelahan inti, pembelahan kromosom, tapi selnya tidak membelah. Di animasi yang awal tadi saya katakan ditahan itu. Jadi kalau selnya membelah namanya sitokinesis.
Kalau selnya tetap satu, intinya toh yang membelah namanya karyokinesis. Gitu. Jadi ini pembelahan nggak tuntas seluruhnya, itu di tumbuhan. Jadi secara alamiah terjadi pada pembentukan gamet tumbuhan. Tapi dikembangkan oleh manusia. Tadi saya ceritakan untuk menciptakan makhluk hidup bernama poliploid. Nah, oke, kita lihat animasinya dulu ya. Pada tumbuhan. Nih. Saya mulai dari penyerbukan dulu, walaupun nggak ada hubungannya. Maksudnya tidak dari sini tapi berhubungannya. Jadi tumbuhan itu alat kelaminnya adalah putih. Alat kelamin ya, bukan sel kelamin. Sama benang sari. Alat kelamin betina putih, alat kelamin jantan benang sari. Alat kelamin itu, mohon maaf ya, alat reproduksi itu ya, kemaluan dan sampai ke dalam itu namanya alat kelamin. Kalau sel kelamin yang diproduksi, jadi ada konsep alat kelamin, sel kelamin, jenis kelamin. Nah ini proses pembuahan nanti diawali dari penyerbukan. Apa? Serbuk sari, jatuh ke putih, nanti dilanjutkan pembuahan. Oke. Nah sekarang sebelum pembuahan ada proses namanya meiosisnya tumbuhan, pembentukan gamet. Dilihat, bukan gamet. Nah, ini pembentukan gamet jantan. Di mana? Di kepala benang sari. Nah, ini selnya intinya membelah jadi 4. Tapi selnya tetap, saya ulang. Nah, ini ya. Nah, ini intinya membelah jadi 4, tapi selnya tetap. Jadi selnya ini tetap, intinya saja yang membelah. Itulah namanya karyokinesis. Nah, kita lihat juga. Nah, ini pada yang betina. Nah, ini selnya membelah intinya dari 1 inti menjadi 2, dari 2 menjadi 4. Di sini ada 4, nanti menjadi 8. Selnya ini tetap, itu namanya karyokinesis, gitu ya. Karyokinesis seperti itu. Maka nanti pada tumbuhan ini akan kelihatan seperti ini. Dan ini. Jadi ini adalah serbuk sari yang sudah tumbuh, begitu. Ini adalah ovumnya, nah begitu. Nanti pembuahan itu terjadi antara ini dengan ini, itu. Nah, intinya itu 4. Loh kok di sini ini 3? Ya karena ada 1, ini asalnya 2. Gitu. Ini intinya 8, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Selnya 1. Nah, di dalam pembuahan nanti, maka nomor-nomor ini dihafalkan. Y, Z, E, 2, 1. Nah, itu. Coba kita lihat. Ntar dulu. Oh, langsung soal. Nah, ini contohnya pembuahan kan begini. Ini sel sperma. Ini. Nah, coba kita lihat animasinya saja dulu ya. Maksudnya tadi itu pembuahan, itu pembuahan ganda. Nah ini, jadi ada masuk ke sana, melebur, begitu. Nanti ini akan membesar jadi buah, hasil peleburan tadi. Terus yang zigot ini jadi bijinya buah. Yang endosperm ini jadi dagingnya buah. Ini habis, ini habis, ini habis. Oke, supaya gampang saya ulang. Nah, ini ya.
Pembentukan gamet jantan nanti namanya mikrosporosit. Gamet jantan itu gamet jantan itu namanya mikrosporosit dari serbosari gitu. Hasilnya nanti dia akan menjadi sel yang siap membuahi, yang intinya asalnya 4, nanti ini sementara 2, nanti dikembangkan jadi 4 lagi, kemudian jadi 3 gitu. Nanti saya ulang di berikutnya. Pembentukan sel kelamin betina nanti namanya megasporofit. Jadi kalau jantan mikro, kalau betina mega. Dari satu sel intinya 1 dibelah jadi 2. Saya ulang. Ini mikrosporofil, intinya membelah jadi 2, jadi 4. Kemudian bawahnya lagi jadi 8. Ini intinya membelah jadi 8. Nah, ini yang siap dibuahi. 8 itu yang 3 di atas namanya antipoda, kemudian yang 2 di tengah namanya polar, kemudian yang 3 di bawah, yang tengah-tengah namanya telur, terus yang sampingnya sinergi itu. Nah, pembuahan terjadi di sini, sehingga kalau pembuahannya dilihat plek. Nah, ini terjadi di sini. Nah, penyerbukan ini perjalanan serbosari yang sudah matang, intinya 3 tadi. Masuk, nah pembuahan begitu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, jadi pembuahan itu nanti ini. Jadi pembuahan itu. Oke, saya pakai yang mana saja boleh, pakai ini juga boleh. Jadi ini bagannya kan begitu. Coba saya kalau ada yang saya. Jadi pembuahan itu nanti ini. Saya ulang, apa ini antipoda, apa ini lembaga kedua, apa yang tengah ini. Nanti dilihat di modul ya. Yang tengah ini sel telur. Ini lembaga kedua, ini antipoda. Ini pembuahan ganda pada tanaman angiospermae. Nanti gimnospermae lain lagi. Nah, kemudian ini inti dari sel kelamin jantan serbosari. Apa ini inti vegetatif? Apa ini inti generatif 1? Ini inti generatif 2. Nah, ini kalau masuk ke sana nanti nomor 2 bertemu dengan X. Nanti jadi yang cukul-cukul itu embrio. Nomor 1 yang paling belakang bertemu dengan Y boleh, dengan ini boleh, jadi dagingnya buah. Begitu nanti. Maka karena hasilnya 2 disebut pembuahan ganda apa? Ada embrio, ada daging buah. Nah, sekarang mumpung ada mangga ya, pelok itu ini. Yang kamu makan itu. Jadi pelok itu hasil X bertemu dengan 2. Terus yang kamu makan itu hasil pertemuan dari YZ dengan 1 boleh dengan 3 boleh. Nah, karena double begitu pembuahan ganda. Sekarang salah. UT yang kamu makan itu dari Y, dari Z ini bertemu dengan 1. Terus bijinya yang coklat keras itu, nah dari nomor 2 ketemu dengan X itu. Nah, gitu ya. Nah, itu semua pembuahan ganda seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau ini pembuahan tunggal terjadi pada apa? Pinus. Mana ini sel kelaminnya? Nah, ini dilihat. Ini apa? Sel kelamin jantan. Ini itu 2, 3 banyak. Ini apa? Sel kelamin betina. Ini megasporosit, ini mikrosporosit. Terus ini intinya cuma 1. Kalau tadi kan intinya 8, ada 3, 2,
3 ini ininya cuma 1. Nanti kalau kawin ya ini ketemu ini, sudah. Hasilnya apa? Biji dari cemara itu yang nggak ada bagian yang kita makan, langsung aja kalau ini dibuahi jadi biji ya jadi bagian yang ini tumbuh, embrio. Itu namanya pembuahan tunggal pada gimnospermia. Nah, waktu membentuk ini sama di sini juga terjadi meiosis, ini alat kelamin jantan. Waktu membentuk alat kelamin betina juga meiosis. Bedanya intinya saja yang cuma 1 gitu ya. Begitulah lah seperti ini ya. Jadi ini kalau ditanya, ini soalnya, nih. Jadi nomor 5 bertemu dengan nomor 2. Gitu. Nomor 4 bertemu dengan nomor 1. Ini adalah testis lagi. Di sini ada tubulus seminiferus. Nah ini, Pak perhatikan. Ini apa? Serbuk sari. Ini apa? Ovum. Diputik. Nah, maka perhatikan. Nomor 3 bertemu dengan nomor 1. Nomor 4 bertemu dengan nomor 5. Nomor 2 pengantar saja. Nah, gitu. Ini contoh-contoh soal yang tadi. Nah, ini perhatikan. Kalau ini misalnya pembentukan sperma, ini apa? Itu spermatogonium. Berapa kromosomnya? 46. Ini apa? Spermatosit primer. Berapa kromosomnya? Gitu. 92. Ini apa? Spermatosit sekunder. Berapa kromosomnya? 46 tapi haploid. Ini apa? Spermatid 23. Nanti kalau ada ekornya sperma. Nah ini spermatogonium gitu. Menjadi spermatosit primer. Dari sini ke sini penggandaan. Karena di sini isinya 46, sini 92. Spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder, pembelahan yang pertama itu G. Maka di sini isinya 46 nggak berpasangan, sini 46 nggak berpasangan. Terus 46 ini dibagi menjadi spermatid pembelahan yang kedua. Sini 23, sini 23. Dari sini ke sini hanya numbuhkan ekor, gitu ya. Numbuhkan ekor. Nah, ini ditanya fase apa, fase apa, fase apa. Kemarin di video yang dulu sudah. Nih, bertemu dengan nomor berapa? Nah, ini. Nah, kalau ini pada manusia, maka ini spermatogonium. Gitu. Ya. Nah ini. Ini apa? Spermatogonium. Ini apa? Spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid. Ini berapa kromosomnya? 46. Ini 2 kali 46, 92. Ini 46 lagi, 46 lagi. Ini 23. Jadi ini haploid 23, ini haploid 23. Ini haploid 46. Tapi haploid ini diploid, ini diploid. Nah, soal yang ini sama gitu. Oke, teruskan. Nah, ini tentang fase-fase itu. Sampai di sini saya kira bab reproduksi sel ini sudah cukup. Nanti jangan lupa saya akan menagih pengertian kalian tentang ini. Maaf, ini dibahas lagi ini nanti di bab kalau kita sudah masuk pada bab namanya pautan, yang proses pindah silang tadi itu. Oke, tambahan informasi sedikit.
Nah, ini ya kan. Oke, nah ini tambah informasi karena ada waktu. Nah, ini pembelahan sel secara meiosis. Nanti saya akan terangkan hukum Mendel itu gara-gara meiosis ini. Jadi kalau ada 3 pasang kromosom, kemudian berpisah, model perpisahannya itu ada berapa model, itu nanti ketemu ada 8. Mungkin kamu masih bingung, gimana sih Pak? Ini ya. Nah, ini kan nanti berpisah. Misalnya yang atas sebelah sini dapat hijau, sana dapat ungu. Ada yang lain lagi nanti. Jadi saya nomori aja. Misalnya ini A besar, A kecil, B besar, B kecil, kemudian C besar, C kecil. Misalnya begitu. Nanti ini kalau dipisah model-model ya. Kalau misalnya ini bisa seret langsung A besar, B besar, C besar. Yang sini dapat A kecil, B kecil, C kecil. Tapi ada kemungkinan begini loh ya. Ini ke sini A besar, ini B besarnya ke sana, B kecilnya ke sana. Makanya nanti, nah ini kamu nggak boleh bingung. Nah seperti ini nanti. Contoh, ini A besar, B besar, C besar. Ini A kecil, B kecil, C kecil, gitu kan? Nah, terus ini peluang yang lain, kita baca saja supaya gampang, sederhana. Yang hijau dibaca besar, yang ini dibaca kecil supaya gampang ya. Jadi ini saya ulang, A besar, B besar, C besar, satu sel. Sel yang lain di sini A kecil, B kecil, C kecil. Ini gara-gara meiosis. Yang sini sekarang ini besar, kecil, besar. Yang sini kecil, besar, kecil. Nah ini nanti dibicarakan di genetika itu gara-gara ini, gara-gara meiosis. Jadi inilah kepentingannya tadi itu. Ini mengkaitkan itu di situ ya. Penghilangan kromosom itu nanti akan terjadi perpindahan. Itu sinapsis itu perpindahan. Maka ada besar ke sana, kecil ke sini itu tadi. Itu nanti dipahami di proses penurunan sifat gitu. Nanti ke sini lagi gitu. Nah, intinya di sana untuk proses meiosis itu memahami bagaimana proses penurunan sifat begitu. Saya kira ini sampai di sini sudah habis kita tentang reproduksi sel. Nanti pengetahuan reproduksi sel ini diingat-ingat, khusus meiosis akan ditagih, digunakan untuk memahami pembentukan gamet pada waktu kita bahas hukum-hukum pewarisan sifat di hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, dan seterusnya. Begitu. Mudah-mudahan ini dipahami. Saya ingatkan karena dalam pertemuan tatap muka, saya ingatkan sebagusnya ini diunduh dulu baru di setel. So, kalau nggak diunduh, nanti setiap kali kita harus setel juga, ya nggak apa-apa, tapi kamu habis kuota banyak. Nah, kalau kamu unduh dulu, maka menghabiskan kuota sedikit karena sudah file jadi milikmu. Hanya untuk siswa yang hanya punya HP ada masalah kapasitas menyimpan, maka saya sarankan disimpan di flash disk itu. Nanti diisikan ke HP sesuai dengan keperluan, pas mau diulang lagi itu baru gitu ya. Tapi kalau kuotanya cukup saja ya, setiap kali kita harus mengunjungi YouTube, kemudian kita setelkan begitu. Kalau punya cukup kuota, ini memang begitu ya, hemat kuota, tapi harus menyediakan kapasitas memori. Kalau hemat memori harus menyediakan kuota. Jadi begitulah hidup, nggak ada yang gratisan kan begitu ya.
dalam hidup ini nggak ada yang gratisan. Mudah-mudahan kamu bisa berpikir memahami, dan terutama ini untuk bagi yang nanti mau menyiapkan kuliah itu, siapkan betul ya pelajaran-pelajaran itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.